Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pabrik kimia. Dengan saya sendiri, Deborah FS. Saya merupakan mahasiswi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Salah satu yang harus diperhatikan dalam perancangan pabrik kimia adalah pengendalian proses dan evaluasi ekonomi. Pengendalian proses produksi adalah berbagai kegiatan atau metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi seperti peralatan, bahan baku, mesin, tenaga kerja ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimal mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Dalam mengendalikan suatu proses, operator harus melakukan 4 langkah pengendalian, yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengkoreksi. 3 unsur utama dalam pengendalian proses. Yang pertama yaitu sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Berikut adalah gambar sinyal dan simbolnya. Pertama, sinyal pneumatik dengan garis lurus dibarengin dengan 2 garis miring. Yang kedua yaitu listrik dengan garis putus-putus dan sinyal umum atau hidrolik dengan garis yang diberi garis miring. 1. Berikut adalah gambar dari unit pengukuran, di mana sensor memperoleh sinyal berupa besaran fisik, seperti temperatur, pressure, flow, level, dan lain-lain. Dan kemudian sensor akan memberikan sinyal kepada transmitter untuk transmitter mengkonversi sinyal tersebut menjadi sebuah pengukuran, seperti volt, mA, atau satuan tekanan lainnya. Yang kedua yaitu aktuator. Aktuator atau penggerak adalah piranti yang mampu melakukan aksi fisik. Fungsinya mengubah sinyal kendali menjadi pengaturan fisik untuk pengendalian variabel proses. Jenis penggerak yang penting dalam industri proses adalah pneumatik, elektrikal, dan hidraulik. Katup kendali atau control valve ini merupakan unit kendali akhir yang paling banyak dipakai di industri kimia. Berikut adalah gambar dari unit kendali akhir atau katup kendali, yang dimana sensor memberi sinyal kepada transmitter untuk mengkonversi sinyal, kemudian sinyal akan dikirim ke dalam penggerak atau aktuator, dan aktuator akan memberikan gaya kepada elemen regulasi atau control valve sehingga dapat mempengaruhi aliran fluida. Yang ketiga yaitu controller. Controller adalah elemen yang mengerjakan 3 dari 4 tahap langkah pengendalian, yaitu membandingkan set point dengan measurement variable, menghitung berapa banyak koreksi yang dilakukan, dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungan. Controller sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan sebuah proses. Nah, controller ini sering diterjemahkan sebagai alat pengendali. Diagram instrumentasi. Simbol instrumen untuk diagram instrumentasi ini telah dibakukan oleh ISA, Instrumentation System and Automation, di mana di dalam masing-masing instrumen itu berbeda tergantung letak dari posisi instrumen tersebut. Di mana apabila lokasinya dipasang di luar secara langsung pada peralatan atau dipasang di lapangan, maka instrumennya itu akan berbentuk lingkaran. Nah, pada tampilan DCS, jika memiliki display, dia akan memiliki kotak
dan kemudian di dalamnya lingkaran. Yang kedua, apabila lokasinya dipasang di ruang kendali pusat atau panel atau kendali utama, maka gambar instrumennya itu lingkaran disertai dengan garis tengah, dan apabila dia memiliki display akan diberi kotak. Dan jika dipasang di belakang panel kendali utama atau tak ditampilkan pada layar monitor, maka gambar instrumennya itu ialah garis lingkaran dengan garis putus-putus di tengah lingkaran tersebut. Dan ini merupakan simbol instrumentasi dari standar identifikasi, di mana di sini masing-masing variabel seperti konsentrasi, flow, level, tekanan, suhu itu memiliki tipe elemen atau kode elemen yang berbeda. Dan juga ada kode untuk transmitter, indikator, indikator controller, controller, rasio controller, recorder, control valve, calculation, dan rasio calculation. Di sini ada contoh diagram instrumentasi dalam pengendalian suhu. Di gambar kita dapat melihat yaitu pemanasan aliran minyak dingin dalam sebuah alat penukar panas atau kita sebut dalam reaktor dan memiliki aliran steam sebagai pemanas. Nah, di sini kita dapat melihat variabel terkendalinya itu ialah suhu minyak yang keluar, dan variabel pengendalinya itu adalah aliran steam, di mana pada aliran steam ini terdapat valve. Nah, pada minyak panas yang keluar itu terdapat temperatur transmitter, di mana temperatur transmitter ini gunanya untuk mengukur suhu keluaran minyak panas. Kemudian temperatur transmitter akan memberikan sinyal elektrik kepada temperatur kontrol. Dan temperatur kontrol akan memberikan sinyal kepada IP converter atau TY, di mana di sini akan mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik, di mana dengan pemberian sinyal pneumatik dapat menggerakkan kontrol valve-nya, sehingga dapat mempengaruhi laju alir dari steam. Contoh yang kedua yaitu diagram instrumentasi pengendalian suhu dan level reaktor, di mana di sini kita dapat melihat umpan dimasukkan dari atas dan kemudian produk keluar dari bawah. Di sini yang diatur yaitu temperatur dan level. Nah, di dalam sini kita melihat steam merupakan variabel pengendali dan produk merupakan variabel terkendali. Nah, di sini kita bisa melihat ada temperatur transmitter yang membaca temperatur pada reaktor, kemudian memberikan sinyal elektrikal ke temperatur controller, kemudian ke konverter. Dari konverter akan mengubah sinyal elektrikal menjadi pneumatik sehingga dapat mengatur laju aliran dari steam ke reaktor. Kemudian di sini juga kita dapat melihat ada level transmitter, di mana level transmitter ini berguna untuk mengukur ketinggian dari level fluida tersebut, di mana level transmitter akan memberikan sinyal elektrik kepada level controller akan memberikan sinyal kepada konverter, dan kemudian akan mengubah sinyal elektrikal menjadi sinyal pneumatik untuk menggerakkan valve pada produk. Evaluasi ekonomi. Untuk mengevaluasi kelayakan berdirinya suatu pabrik dan tingkat pendapatannya, maka itu dilakukan analisa perhitungan secara teknik. Nah, selanjutnya perlu juga dilakukan analisa terhadap aspek ekonomi dan pembiayaan. Dari hasil analisa tersebut diharapkan berbagai kebijaksanaan dapat diambil. Apakah pabrik dianggap layak didirikan atau tidak? Nah, evaluasi ekonomi dalam perancangan pabrik ini meliputi yang pertama yaitu modal yang ditanam, dan yang kedua itu biaya produksi, yang ketiga ialah analisa ekonomi. Modal yang ditanam atau investasi. Modal investasi adalah
seluruh modal untuk mendirikan pabrik dari mulai menjalankan usaha sampai mampu menarik hasil penjualan. Yang pertama itu modal tetap. Modal tetap ialah modal yang diperlukan untuk mendirikan bangunan pabrik, alat-alat proses yang diperlukan untuk operasi pabrik tersebut, mulai dari modal untuk tanah, modal untuk gedung, modal untuk alat proses, modal untuk utilitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan untuk memulai usaha sampai mampu menarik keuntungan dari hasil penjualan dan dapat memutar keuangan tersebut. Modal kerja ini meliputi modal untuk bahan baku, modal untuk memulai proses, modal untuk maintenance, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua biaya yang digunakan selama pabrik beroperasi. Biaya produksi total meliputi yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua yaitu biaya transportasi dan kontainer. Transportasi bahan baku ke dalam proyek dan kontainer tempat penyimpanan bahan baku. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi. Itu meliputi tenaga kerja operasional, supervisor, suplai operasional, utilitas, listrik stream, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu biaya overhead atau keuntungan untuk karyawan, poliklinik atau medis, koperasi, pajak, dan asuransi. Dan yang kelima yaitu pengeluaran umum, seperti pengiriman, administrasi, penjualan, dan riset. Analisa ekonomi. Analisa ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pabrik yang akan dirancang dapat menguntungkan atau tidak. Beberapa parameter yang sering digunakan dalam analisa finansial yang pertama yaitu BEP atau break-even point, di mana ini merupakan titik impas besarnya kapasitas produksi ini dapat menutup biaya keseluruhan pabrik yang tidak mendapatkan keuntungan namun tidak menderita kerugian. Yang kedua yaitu NPV atau Net Present Value. Ini adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu. Yang ketiga yaitu Net P or C ratio atau Net Benefit Cost Ratio. Ini untuk mengetahui besarnya benefit, berapa kali besar biaya dan investasi untuk memperoleh manfaat. Yang ketiga yaitu ROI atau Return of Investment, di mana ini merupakan rasio keuntungan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modal investasi. Nah, di sini saya melakukan praperancangan pabrik Chlorinated rubber, di mana proses produksi Chlorinated rubber ini menggunakan natural rubber sebagai bahan baku dengan 1,1,2 trichloroetana dan trichlorometana sebagai pelarut dan iodium sebagai katalis. Proses produksi ini berkaitan dengan teknologi hijau untuk menghasilkan chlorinated rubber tanpa menggunakan karbon tetraklorida dan air. Natural rubber bereaksi dengan gas klorin dalam jumlah berlebih pada suhu 75-80 derajat Celcius selama 10 jam, dan produk kemudian dikeringkan. Metode pembuatan chlorinated rubber dengan menggunakan pelarut 1,1,2 trichloroetana dan trichlorometana ini dapat memperoleh produk dengan kandungan utama chlorinated rubber itu mencapai lebih dari 99%. Hubungan pengendalian proses dalam praperancangan pabrik Chlorinated rubber. Di sini bisa dilihat adalah blok diagram proses produksi Chlorinated rubber, di mana natural rubber mengalami proses plasticating, kemudian dialirkan ke dalam tangki pelarut. Di sini ditambahkan pelarut trichloroetana dan trichlorometana dan diberi oksigen. Setelah natural rubbernya larut, maka larutan akan dialirkan ke dalam reaktor klorinasi. Di sini ada penambahan solvent dan iodium dan pemberian gas klor. Di sini kita dapat melihat pada reaktor klorinasi ini waktunya itu 10 jam
dengan tekanan 0 sampai 0,1 MPa dan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Nah, di sini ada pengaturan tekanan dan suhu, sehingga dalam reaktor klorinasi ini harus memiliki temperatur transmitter dan pressure transmitter untuk mengukur suhu dan tekanan pada reaktor klorinasi. Di samping memerlukan transmitter, harus juga memerlukan kontrol dan konverter untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik. Setelah proses klorinasi, maka larutan klorinati rubber akan dialirkan ke dalam centrifugal spray tray. Di sini dilakukan aliran uap dengan suhu 120 sampai 160 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000 sampai 20.000 RPM. Di sini klorinate rubber akan mengering, uap akan dialirkan ke dalam kondenser, kemudian solvent akan dialirkan kembali ke proses awal untuk dilakukan proses pelarutan selanjutnya. Di sini ada pengaturan suhu 120 sampai 160 derajat Celcius, di mana di sini juga harus memerlukan temperatur transmitter, temperatur kontrol, dan konverter untuk menjaga agar suhu tetap pada suhu proses tersebut. Dan kemudian akan mendapatkan 1,75 ton partikel padat klorinate rubber dengan kemurnian 99%. Evaluasi ekonomi dalam pra-perancangan pabrik klorinate rubber. Bahan baku pembuatan klorinate rubber yaitu pertama natural rubber, pelarut 1,2 trikloroetana dan triklorometana, dan kemudian katalis iodium. Berdasarkan ketersediaan bahan baku karet, sebagian besar di Sumatera dan bahan gas klorin, kami rencanakan mendapat pasokan bahan baku dari PT AH Simas Chemical. Maka saya merencanakan lokasi pabrik klorinate rubber yang strategis adalah di kawasan Krakatau Industrial Estate, Cilegon, Banten. Kawasan ini dekat dengan Pelabuhan Tanjung Merak dan Pelabuhan Ciwandan untuk mempermudah transportasi bahan baku karet dari Pulau Sumatera. Dan kawasan ini juga dekat dengan PT Asahi Mas Chemical, sehingga untuk pasokan gas CL2 dapat diperoleh dengan transfer lewat jalur pipa. Dengan proses pemasokan bahan baku seperti natural rubber dan CL2, maka di sini kita dapat memperoleh estimasi harga untuk transportasi itu lebih murah karena kita memiliki kawasan di Cilegon. Dan kemudian untuk menguji kelayakan dari perancangan pabrik tersebut, kita menggunakan proyeksi penjualan dan keuntungan. Nah, ini adalah tahun pertama 2, 3, 4, 5, mana komponennya itu masing-masing kapasitas produksi, kapasitas penjualan, pendapatan, biaya produksi, pengeluaran, keuntungan kotor, depresiasi, bunga pinjaman, penghasilan kena pajak, PPh, keuntungan bersih. Nah, di proyeksi ini kita dapat menyimpulkan apakah pabrik kita ini layak untuk dibangun atau tidak. Di sini kita dapat memasukkan data-data kapasitas produksi dan lain-lain, sehingga dapat kita gunakan sebagai pegangan kita untuk mencari investor, karena proyek kita atau perancangan pabrik yang kita ingin lakukan ini layak untuk dibangun dan keuntungannya itu bisa menguntungkan investor. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang tidak baik, saya minta maaf. Terima kasih.